Dulu di masa awal kekristenan ada tahbisan khusus wanita yang kemudian menghilang dalam perjalanan sejarah gereja. Namun kemudian dibangkitkan kembali di beberapa gereja Protestan. Tahbisan tersebut adalah diakonis atau diakon wanita. Kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan diakonis dan apakah perlu gereja-gereja seperti Gereja Katolik Roma menghidupkan kembali tahbisan ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kalau kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Diakonis Gereja Perdana. Keberadaan diakonis atau diakon wanita dalam masa awal kekristenan masih menjadi perdebatan, terutama di kalangan gereja Katolik. Menurut Pastor Edward McNamara LC, seorang profesor liturgi dan dekan teologi di Universitas Regina Apostolorum, dalam wawancaranya dengan EWTN pada tahun 2016, keberadaan diakonis atau diakon wanita memang ada di masa-masa awal kekristenan. Namun, yang masih dipertanyakan apakah diakonis ini merupakan tahbisan khusus wanita atau hanyalah pelayan gereja biasa. Buktinya apa? Dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di Roma bab 16, disebutkan keberadaan seorang diakon wanita yang bernama Febe. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, Febe disebut sebagai diakonos yang berarti pelayan. Ini menjadi perdebatan karena diakonos ini saat itu bisa berarti seorang diakon gereja atau pelayan biasa pada umumnya, bahkan bisa berarti istri dari seorang diakon. Namun para ahli sepakat jika Rasul Paulus dengan jelas menyebutkan jika Febe merupakan pelayan umat atau diakonis. Kemudian di 1 Timotius bab 3, di sana terdapat kata wanita yang dalam Alkitab berbahasa Yunani ini sebenarnya merujuk pada diakon yang terdapat pada ayat sebelumnya. Beberapa ahli berpendapat jika kata tersebut berarti diakon wanita, tapi yang lainnya menerjemahkannya sebagai istri diakon, seperti dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari catatan non-Kristen ya, atau catatan sumber sekuler, kata diakonis ini atau diakon ini juga pernah dicatatkan pada surat dari Pliny Muda, yaitu seorang gubernur Bitinia di awal abad kedua. Pliny Muda dalam suratnya menyebutkan jika terdapat 2 orang wanita di daerahnya yang bekerja sebagai pelayan gereja, yang disebut saat itu sebagai diakonoi. Jadi dari sini kita bisa melihat jika wanita memang sangat berperan dalam organisasi gereja perdana. Dalam gereja perdana, mereka ini, para wanita, sering dianalogikan sebagai Roh Kudus. Keberadaan diakonis ini semakin berkembang, terutama di wilayah timur. Di sekitar abad ketiga, gereja Suriah dan Konstantinopel mulai menata keberadaan diakon wanita ini. Kemudian untuk menegaskan perannya, berkat penumpangan tangan oleh Bapak Uskup juga mulai diberikan kepada diakonis. Pada saat itu, berkat penumpangan ini tidak hanya diberikan kepada diakonis, tapi juga kepada lektor, pemazmur, putra altar, bahkan kepada penjaga pintu. Mereka ini kemudian dikenal sebagai tahbisan minor, karena kok tahbisan mayor itu untuk uskup, kemudian untuk pastor, kemudian untuk diakon laki-laki. Keberadaan diakonis ini semakin berkembang di gereja-gereja. Contohnya nih, dulu di gereja Hagia Sophia, dalam pelayanan kepada umat, Batrik Konstantinopel dan para imam di sana dibantu oleh 100 diakon pria dan 40 diakon wanita. Oh iya, uniknya, para diakonis ini ketika ditahbiskan saat belum bersuami, maka dia tidak boleh menikah selamanya atau harus hidup selamanya. Ini berlaku juga pada tahbisan diakon laki-laki gitu ya. Kemudian selain wanita berselibat, yang biasanya ditahbiskan sebagai diakonis adalah para janda. Jadi sangat jarang, bahkan hampir tidak ada wanita bersuami yang kemudian ditahbiskan menjadi diakonis. Selibat ini dulu juga dilakukan oleh para diakonis gereja HKBP atau gereja Huria Kristen Batak Protestan itu loh, yang ada di Indonesia. Tapi sekarang diakonis HKBP boleh menikah kok. Oh iya, buat umat Katolik jangan bingung ya antara diakon dan prodiakon.
Prodiakon ini lebih tepatnya disebut sebagai asisten pembagi komuni. Saya pernah membahasnya sekilas tentang diakon dan prodiakon di video ini. Tugas diakonis. Apa sih tugas diakonis sebenarnya? Apakah sama dengan diakon? Ternyata cukup berbeda. Meskipun dalam tata cara pentahbisan diakonis itu sama persis seperti tata cara pentahbisan diakon, yaitu meliputi pemberian stola dan piala, namun piala diakonis ini kemudian diletakkan di altar dan tidak pernah dipergunakan untuk membagikan komuni. Hal ini menandakan diakonis tidak membantu imam di sekitar altar. Terus tugasnya apa dong? Nah, menurut kitab Didaskalia Apostolorum atau kitab pengajaran 12 Rasul, terdapat dua jenis pelayanan utama dari diakonis, yaitu dalam pembaptisan wanita dan kunjungan ke rumah-rumah. Dalam proses pembaptisan wanita, imam saat itu tidak akan terlibat langsung dengan wanita yang akan dibaptis. Jadi imam tidak akan masuk ke kolam pembaptisan dan tidak memberikan minyak suci di dahi wanita yang dibaptis. Mengapa? Karena di masa itu hal itu dianggap tidak baik. Ya, tidak baik seorang pria tidak dikenal untuk bersentuhan dengan wanita yang sudah menikah atau sepertinya itu gitu ya. Terlebih lagi saat dibaptis saat itu pakaian yang digunakan itu sangat sangat minimalis, bahkan kadang tidak berpakaian sama sekali. Nah, terus baptisnya bagaimana? Nah, saat seorang wanita dibaptis, maka kolam pembaptisan itu akan ditutup semacam tirai dan imam akan mengucapkan doa serta formula pembaptisan dari balik tirai. Jadi tidak melihat wanita itu. Kemudian diakonis atau diakon wanita yang akan membantu mencurahkan air dan memberikan minyak suci di dahi wanita yang dibaptis. Jadi sebagai asisten pembaptisan seperti itu. Selain dalam upacara pembaptisan, diakonis juga membantu pelayanan dalam kunjungan di rumah-rumah. Dulu diakonis juga berperan seperti perawat orang sakit. Mereka akan mengunjungi umat yang sakit, terutama wanita yang sakit, dan ibu yang melahirkan. Peran ini sangat krusial, karena di zaman itu akses kesehatan kan sangat minim, dan wanita tidak boleh dikunjungi pria yang bukan keluarganya. Hilangnya diakonis di gereja. Keberadaan diakonis mulai menghilang di gereja barat di abad ke-9, yaitu saat Konsili Paris dilaksanakan pada tahun 829 yang melarang keterlibatan wanita dalam urusan liturgi. Kemudian di gereja timur mulai hilang itu di abad ke-11, di mana saat itu muncul teologi kemurnian yang melarang wanita yang saat itu sedang menstruasi atau dalam masa nifas atau pasca melahirkan untuk masuk gereja. Secara otomatis, tugas diakonis hanya dapat dilakukan dengan baik oleh wanita yang telah menopause atau tidak menstruasi lagi. Apakah sejak saat itu diakonis menghilang dari gereja? Untuk gereja barat atau gereja Katolik Roma gitu ya, jawabannya ya. Catatan terakhir yang menyebutkan keberadaan diakonis berasal dari abad ke-14, yaitu catatan Pontifical Guillaume Durand. Itu pun hanya menuliskan jika dulu kala di gereja terdapat tahbisan diakonis. Artinya saat catatan itu dibuat berarti diakonis itu sudah tidak umum lagi ada. Sedangkan di gereja timur atau gereja-gereja ortodoks, satu-satunya yang masih mempertahankan sampai saat ini adalah Gereja Ortodoks Armenia. Ternyata mereka masih mempertahankan tahbisan diakonis. Bahkan mereka ini pada tahun 2017 yang lalu, Gereja Ortodoks Armenia, Keuskupan Teheran, Iran, mentahbiskan seorang wanita muda, kurang lebih umurnya 24 tahun, menjadi seorang diakonis, yaitu Ani Kristi Manvelian. Sebelumnya yang biasanya ditahbiskan adalah para biarawati, gitu ya. Para biarawati mereka juga bertugas sebagai diakonis. Nah, tahbisan Ani Kristi Manvelian ini merupakan tonggak sejarah baru karena setelah ratusan tahun tidak pernah ada diakonis non biarawati, akhirnya seorang wanita awam dapat ditahbiskan menjadi diakonis. Bangkitnya diakonis. Bangkitnya keberadaan diakonis dalam kehidupan menggereja, terutama di gereja-gereja barat, dimulai setelah masa reformasi Protestan. Di abad ke-18, gereja Lutheran, Anglikan, dan Metodis mulai menghidupkan kembali fungsi diakonis dalam gereja. Diakonis dalam gereja Lutheran berperan dalam pelayanan jemaat, terutama jemaat wanita, serta merawat wanita yang sakit, seperti diakonis zaman dulu lah.
Nah, kita bisa melihat jejak diakonis Lutheran di gereja HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Dalam struktur gereja HKBP terdapat satu tabisan khusus wanita yang mereka sebut diakones. Ya, diakones atau diakonis. Sebelum gereja HKBP mengizinkan wanita menjadi pendeta seperti saat ini, wanita hanya bisa ditabiskan menjadi diakonis atau menjadi guru agama saja. Nah, pendidikan diakonis ini kemudian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP di Balige, Sumatera Utara. Uniknya, mereka ini kemudian disebut suster seperti biara Katolik. Bahkan mereka ini memutuskan untuk hidup selibat atau tidak menikah. Karena pada awalnya menjadi diakonis berarti membaktikan seluruh hidup mereka pada gereja. Jadi ketika mereka menikah, maka mereka harus mengundurkan diri menjadi diakonis. Namun sekarang aturan tersebut sudah berubah, yang berarti diakonis HKBP boleh menikah. Keberadaan diakonis ini kemudian menjadi umum diberikan di gereja-gereja Protestan lainnya. Yang berbeda adalah diakon atau diakonis di gereja Protestan lainnya, di gereja-gereja Reformat gitu ya contohnya, umumnya merujuk sebuah jabatan sementara. Mereka tidak melekat seumur hidup. Seperti diakonis HKBP itu kan jabatannya melekat seumur hidup. Seperti pendeta itu kan juga melekat. Nah, diaken gitu ya, diaken atau diakon dalam gereja-gereja Reformat itu biasanya hanya sementara. Kemudian di gereja-gereja Ortodoks gitu ya, selain gereja Ortodoks Armenia yang tadi yang disebutkan mereka tetap mempertahankan keberadaan diakonis selama beberapa abad, akhirnya beberapa gereja Ortodoks Bizantium seperti Kebatrikan Moskow, Kebatrikan Yunani, dan Kebatrikan Alexandria di milenium kedua ini atau pasca tahun 2000-an ini mulai ada wacana untuk menghidupkan kembali diakonis atau diakon wanita, meskipun hanya dalam level subdiakon atau setara dengan lektor dan putra altar. Dan yang sudah benar-benar melaksanakannya adalah Kebatrikan Alexandria yang menahbiskan diakonis dikung. Untuk Moskow sepertinya kok nggak jadi gitu ya. Nah, apakah kebangkitan diakonis ini juga akan diikuti oleh Gereja Katolik Roma? Nah, kita akan bahas di bagian akhir. Apakah perlu dikembalikan? Jika tadi disebutkan beberapa gereja mulai mengembalikan keberadaan diakonis seperti gereja Protestan dan beberapa gereja Ortodoks gitu ya, bagaimana posisi Gereja Katolik Roma? Sejak Konsili Vatikan II, muncul usulan-usulan untuk membuka peluang wanita menjadi diakon. Usulan ini semakin kuat semenjak Paus Fransiskus berkuasa. Untuk menjawab hal tersebut, pada tahun 2016, Paus Fransiskus membentuk sebuah komisi yang mempelajari sejarah dan dasar teologis keberadaan diakon wanita di Gereja Katolik. Komisi tersebut bernama Study Commission on the Women's Diaconate. Hasil dari komisi tersebut ternyata tidak pernah dipublikasikan dan tidak pernah dilanjutkan. Paus Fransiskus hanya menyebutkan jika komisi ini berhasil mencapai kesepakatan pada poin tertentu. Tapi karena mereka itu ternyata punya visi-visi masing-masing atau visi pribadi, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian setelah Sinode Amazonia pada tahun 2020 yang lalu, muncul kembali desakan untuk menghidupkan diakonis. Maka dibentuklah komisi baru yang sama untuk mempelajari hal tersebut. Namun sampai sekarang sudah 3 tahun berlalu, hasil dari komisi tersebut belum pernah dipublikasikan. Nah, kalau pendapat pribadi saya bagaimana? Kalau dulu saya sempat berpendapat jika ada baiknya pria beristri diizinkan menjadi imam dan mendukung keberadaan diakon permanen di 2 video ini yang kontroversial. Kali ini saya menganggap keberadaan diakonis atau diakon wanita di Gereja Katolik Roma tidak perlu dibangkitkan kembali. Mengapa? Saya pribadi merasa keberadaan diakonis ini sebenarnya merupakan respon dari tradisi masa lalu, di mana interaksi antara pria dan wanita saat itu, zaman awal-awal kekristenan, antara pria dan wanita ini interaksinya sangat terbatas. Terlebih ritual pembaptisan yang dilakukan saat ini juga dalam tanda kutip lebih meminimalisir peristiwa yang tidak diinginkan. Pakaiannya juga rapi, di Gereja Katolik kan baptis Islam agak jarang ya, dan lebih ke arah pencurahan gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang mengekspos tubuh perempuan tuh jarang gitu. Kemudian
peran sebagai perawat kesehatan pun sudah tergantikan oleh profesional medis. Ada dokter, ada perawat gitu ya. Yang dalam artian kebutuhan diakonis ini sudah tidak urgen lagi menurut saya. Dan bahkan banyak yang berpendapat, tabisan diakonis ini nanti akan menjadi celah bagi munculnya imam wanita. Bisa saja sih, tapi bagi saya sih itu mungkin tidak mungkin ya, karena alasan historis dan biblis tidak pernah ada imam atau pastor wanita di gereja. Berbeda dengan diakonis yang memang sebenarnya ada, tapi hilang gitu ya, hilang. Maaf ya, bukan berarti saya misoginis. Tapi memang peran imam dalam gereja sebenarnya merepresentasikan sebagai Tuhan Yesus secara pribadi yang juga adalah seorang pria. Begitu. Terus peran wanita apa dong di gereja? Banyak hal ya kok yang masih bisa dilakukan oleh para wanita di gereja Katolik ya. Ya, di gereja Katolik itu mulai menghidupkan putri-putri sakristi atau gadis-gadis yang membantu mempersiapkan peralatan misa. Kemudian banyak ibu-ibu atau para wanita yang menjadi katekis atau guru agama, guru sekolah minggu, lektor, dan pemazmur. Banyak hal kan yang bisa dilakukan wanita di gereja. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya diakonis di gereja Katolik Roma itu perlu dihidupkan lagi atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.